menyiapkan jam 20, Bu? Atau Enggak, jam 8? enggak. Harusnya jam 6, tapi karena saya tahu kan sholat ya, jadi nggak ada tolerir. Jadi jam berapa tadi? Jam 7 malam. Jam Jam 7. 9, Bu. Jam 9 Bu bilang tadi. Besok aja Bu, besok pagi Bu. Nggak ada besok pagi. Jam 12 Bu, jam 12. Tadi kelas C, kelas A nggak ada protes. Malah kalau kelas C jam 1, selesai kuliah jam 12.30, ya kan? Nggak ada. Bu, Jadi boleh bisa, ya. ditambah nggak waktunya, Bu? Ada pembekalan jam 6 soalnya. Jam 6 ada pembekalan. Pembekalan apa? KKN. Sama Bu. KKN KKN. Jam 6. Emang nggak sholat apa? Saya pembekalan juga Pembekalannya jam 18.00, Bu. 18.00 sampai 19.30 Bu. 18.00. Ya, yang ini kan kalian kan nanti tinggal kirimkan, kalau misalnya belum selesai kirimkan saja yang versi aslinya. Berarti nggak usah diinterpretasikan. Cuma nilainya ya berbeda gitu. Pokoknya nggak ada, saya nggak mau tahu jam 7 malam. Nah, supaya adil dengan yang teman-temannya. Gitu ya. Tadi soalnya di kelas B kelas A juga kelas B kelas C juga gitu. Nah, saya masukkan dulu materi-materinya. Karena kan kuis tapi sebenarnya dipandu sama dosennya kan untuk ngerjainnya. Itu pembekalannya online. Iya Bu, online. Online kan bisa sambil mendengarkan, bisa sambil tek ngerjain, ya kan. Kalau interpretasi kan nggak terlalu lama, cuman berapa menit lah sudah selesai. Kalau yang hitungan yang ini yang akan kita pelajari bareng-bareng ini kan yang agak sulit gitu ya. Oke, ini kuis jam sebentar kok salah. If kita ulangi dulu, tambahkan sebuah aktivitas statement. Oke, assignment 7 kuis. Oke, jam 7 19.00 sudah, jadi nanti langsung bisa mengumpulkan di e-learning masing-masing kelasnya ya. Oke, ini sudah bisa dicek nanti di e-learning kalian. Oke, itu jamnya sudah mulai berjalan, jam 19.00 hari ini terakhir dikumpulkan. Oke, sudah disiapkan semua Excelnya? Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai untuk masuk ke perhitungan shift share. Semoga bisa cepat selesainya, jadi kalian bisa langsung ngerjain interpretasinya. Oke, kelihatan slide saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Oke. Ada yang kotak berwarna kuning. Ada kotak yang tidak berwarna. Kita fokus yang warnanya kuning dulu. Itu adalah nilai sektor dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Kalian sudah buat seperti itu. Lalu jangan lupa kasih nomor. Itu nomor untuk kode 1 sampai 17. Kalau saya punya kan kemarin tahunnya tuh 998. Jadi saya hanya menghitung 9 sektor. Tapi kalau kalian kan 17 sektor. Berarti 1 sampai 17 untuk ini berarti kalau saya hitung berarti kalian punya yang atas ini Indonesia, yang bawah berarti kalian punya adalah wilayah analisisnya. Misalnya Anastia menganalisis Yogyakarta, berarti yang bawah Yogyakarta, yang atas adalah Indonesia, wilayah yang lebih tingkat, satu tingkat di atasnya. Nah, sudah dikeluarkan, buat dulu seperti warna kuning ya. Totalnya oke, sebentar dulu. Enggak, total PDRB yang sektor yang ke-18 berarti enggak usah di bawah ya, Bu? Enggak. Jadi 1 sampai 17 lalu kalian buat total PDRB. Nah, total PDRB ini dijumlahkan di sum sama dengan sum, ya kan? Buka kurung, pasti ini dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan. Tutup kurung, jumlahkan. Lalu ini juga ya, tarik ke samping. Nah,
ini menjadi total PDRB-nya. Jadi dihitung totalnya kan, kalau yang ada di BPS kan dihitungnya kan ada yang sudah dikurangi pajak, ada dikurangi BNPB kan. Nah, kita cari yang realnya. Nah, berapa sih PD-nya kita jumlah dari sektor 1 sampai dengan 17. Sektor 1 sampai dengan 17. 1 sampai dengan 17. Sudah dibuat seperti saya, jangan lupa dikasih kode nomor 1 sampai dengan 17. Kalau kalian punya. Kalau saya berarti 1 sampai 9. Bisa memahami? Oke. Bagas bisa, Gas? Bentar, Bu. Bentar Bu, lagi buat nomor Bu. Bu, jadi itu nanti total PDB-nya dihitung sendiri ya Bu, nggak yang ambil dari BPS? Iya, dihitung sendiri sebaiknya Rofi supaya tidak ada kesalahan, meminimalisir kesalahan. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Jufri. Bu, ini kan data PDRB saya kan jutaan, Bu, sedangkan yang PDB-nya Oke. itu miliaran, Bu. Disamakan penyebutnya, no. Disamakan penyebutnya. Pilih mau dijadikan miliar atau dijadikan juta. Kalau dijadikan miliar berarti dikalikan 1 juta dulu baru dibagi 1 miliar. Oke, saya ulangin. Kalau mau dijadikan miliar berarti misalnya 10 juta 371 sekian ya. Dikalikan 1 juta dulu bagi 1 miliar. Nah, itu baru jadi miliar angkanya. Jadi disamakan dulu ya penyebutnya ya. Oke, thank you Jufri. Jadi kalau yang kalian nih yang belum sama penyebutnya, juta 1 miliar 1 miliar 1 juta bisa diubah penyebutnya mau dalam juta atau dalam miliar. Kalau nanti mau menjadi miliar berarti angkanya harus dikalikan dengan 1 juta 1 juta dulu baru dibagi dengan 1 miliar. Bu, ini kan saya pakai cara otomatis, Bu. Tapi dijadiin dari juta ke miliar. Terus di belakangnya jadi ada huruf B-nya, Bu, bilion. Gak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa juga. Tapi yang kalau kalian baiknya, kalau pingin tahu penyebutnya, caranya gimana sih, ya dikalikan bagi dulu dibagi. Makasih, Bu. Maaf Bu, itu kan tadi nyari yang manualnya tuh tetap ditaruh di sebelahnya yang tulisan Iya, jadi diganti angkanya yang sudah dijadikan penyebutnya sama ya, Rofi ya. Jadi kalau saya punya kan juta sama juta nih, nah, biar sama penyebutnya. Nanti kan kita interpretasinya pakai juta rupiah, atau kalau Jufri tadi pakai miliar ya miliar, atas juta ya bawah juta gitu. Jadi datanya sudah bersih di sini. Bisa ya, gampang ya. Bu, cari totalnya tadi gimana Bu? Di sum gas sama dengan sum nilai sektor 1 sampai dengan 17, terus tarik aja ke samping gas. Ini di sum aja 1 sampai 17 kalau punyamu ya gas ya, lalu tarik ke samping nanti hasilnya sama. Baik Bu. Bu, izin bertanya Bu.
Oke, ya, siapa tadi yang mau bertanya? Saya, Bu. Rofi, gimana? Kan sebelumnya total PDB-nya saya tadi isi yang ada di BPS, terus saya coba hitung ulang, hasilnya emang agak beda ya, Bu? Ya, bisa Total. jadi karena yang di BPS itu sudah dikurangi dengan pajak dan BPHTB gitu. Kalau real ya, kurangi inflasi juga kan? Oh, berarti pakainya yang ini aja ya, Bu, yang... Iya, yang dijumlahkan aja biar amannya ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah punya semua, berarti kita cari yang namanya rata atau rata-rata dari tahun 2017 sampai dengan 2020, Bu. Misalnya kita mau cari yang 2019-nya aja. 2020-nya aja. Apa nggak bisa, Bu? Ya kalau mau cari seperti itu nanti biar 2019 kurangi 2018-nya. Tapi kalau ini kan kita butuh karena 4 datanya berbeda dengan contoh yang kemarin, jadi kita cari average atau mencari rata-ratanya. Oke, kita buat kolom baru di samping tahun 2020. Ini isinya rata-rata. Oke. Loh. Jadi gini. Oke. Ya, ini kita buat kolom di sampingnya, yaitu, nah ini dibuat dulu ya kolomnya ya. Ada isi kolom rata, kolom sektor 1 sampai 17, data untuk tahun 2017, 18, 18, 19, 19, 20, dan rata RIN. Bu, kalau misalnya Bagas mau ngitung tahun sekarangnya 2017, berarti Bagas butuh data tahun 2016. Betul. Jadi kalau mau hitung yang 2017-nya tahun sekarangnya, berarti Bagas nanti butuh tahun 2016, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Bu, kalau Anastia mau ngitung 2022, berarti Anastia butuh data 2021 untuk pengurangnya. Betul. Jadi rumusnya adalah, itu kan rumus pertumbuhan sebenarnya. Tahun sekarang, tahun analisisnya dikurangi tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Bisa ya? Bisa. Oke, paham ya, itu konsepnya. Jadi kalian buat dulu rata sektor, lalu 17-18 yang warna kuning itu 18-19, 19-20, dan rata RIN. RIN itu apa sih, Bu? Rata nasional. Makanya kalau kalian punya Anastia pasti rata nasionalnya ratanya Indonesia. Tapi karena saya menghitungnya Jawa Timur dan analisis saya Malang, berarti RIN saya adalah Jawa Timur dan RIJ saya adalah Malang. Oke, bisa. Buat juga ke bawah sama. Jadi dibuat rata sektor 17-18, 18-19, dan 19-20. Jadi dibuat sama ya. Cuman ini kita kode RIJ bukan RIN. Kenapa Bu RIJ? Karena J itu untuk kode wilayah regional, sedangkan N itu untuk kode wilayah nasional. Berarti kalau J-nya misalnya Anastia menghitung Palembang gitu ya, Sumatera Selatan, misalnya Sumatera Selatan, berarti wilayah bawahnya itu adalah wilayah provinsinya, wilayah Sumatera Selatan, J-nya. Silakan dibuat sama seperti di atas, baru kita hitung bareng-bareng rumusnya. Oke, Furkon? Aku mau tanya. Itu Bu, rumusnya yang 17-18 itu gimana tadi Bu? Nanti, belum. Kamu buat dulu bloknya. Rata sektor 17-18, 18-19, 19-20, dan rata RIJ. Saya belum cerita bagaimana cara mencarinya. Oh ya Bu, makasih Bu. Bu, mau tanya Bu. Yang rata RIN tadi datanya itu pakai yang PDB ya? Bintang hitungnya apa? Indonesia kan? Yang RIN. Iya, yang Indonesia. Sama di itu salah satu PDRB atau PDB itu Bu yang dihitung nantinya. Maksudnya gimana? Bintang hitung provinsi apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Berarti RIN-nya adalah Indonesia. Jadi yang satu tingkat di atasnya. Kalau nanti bintang hitungnya Sleman misalnya ya, Sleman,
Berarti satu tingkat di atasnya adalah DIY. Bisa ya? Kayak contohnya saya ini, Malang, yang satu tingkat di atas Malang ya pasti Provinsi Jawa Timur. Oke, sudah dibuat. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung. Oke, sekarang ketika kita sudah punya dua data, ya, sudah punya dua kolom, berarti yang kita hitung adalah reratanya. Rerata itu kalau di dalam statistika itu adalah rata-rata dari rata-rata gitu ya, makanya namanya rerata. Apa itu rumusnya? Sama dengan average. Average itu adalah rata-rata dari nilai tahun 2017 sampai dengan 2020. Ini di blok, lalu kita tutup kurung. Sudah? Klik enter, turun ke bawah. Ini dibuat, macet ya, sebentar. Nah, ini ditarik aja ujungnya sampai ke bawah. Jadi ini dibuat, tarik sampai ke bawah. Karena kita ingin melihat rata dari masing-masing sektor dari 2017 sampai dengan 2020. Kalau kemarin kan dihitung per masing-masing tahun. Kalau sekarang karena tahunnya ada banyak, kita mau lihat shift keseluruhan rata-ratanya, makanya kita cari nilai reratanya. Tapi kalau kemarin kan T-1 kurangi T tahun sebelumnya kan. Nah, kalau ini kita cari langsung rata-ratanya. Sudah Maaf Ibu, ya? tadi rumusnya itu ditarik sampai yang di total Iya, PDRB-nya ya? betul. Ya, ditarik sampai yang bawah. Average, jadi isinya average semua. Ya. Sama juga yang bawah, berarti kalau tadi Anastia ngitungnya Sumatera Selatan, berarti Anastia harus mencari nilai rata-rata dari tahun 2017 sampai dengan 2020 untuk Sumatera Selatan. Supaya kalian nggak bingung, saya pindah sini deh. Nah. Oke, sudah punya dua yang warnanya kuning ini, pink ini. Nah, ini saya kasih warna. Maaf Ibu, bisa diulangi nggak ya Ibu? Soalnya tadi putus-putus. Oke, saya ulangi. Untuk mencari nilai yang warnanya biru, ini adalah nilai rata, maka rumusnya adalah sama dengan average atau rata-rata dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Tinggal ditarik aja ke bawah. Ini tinggal ditarik ujungnya sampai dengan bawah. Ini sama. Begitu pula untuk RIJ-nya. Sama dengan average untuk tahun 2017 sampai dengan 2020, tarik ke bawah. Bisa. Oke. Tidak ada kesulitan ya untuk mencari nilai rata-rata. Sudah? Ada yang belum? Ya. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, kita geser ke sektor. Tadi sudah dibuat sektor 1 sampai dengan sektor 17. Berarti kita akan cari nilai dari apanya Bu, gitu kan? Berarti kita cari dulu pertumbuhan masing-masing sektor per tahun. Karena tadi yang kita minta adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2018, maka kita punya tahun sebelumnya tahun 2017. Yang kita minta 2019 tahun sebelumnya 18, 2020 tahun sebelumnya 19. Oke, gimana Bu masukin rumusnya? Sama dengan sektor 1 untuk tahun 2018 dikurang sektor 1 tahun 2019
lihat tuh rumusnya. Sektor 1 tahun 2018 10,056 sekian dikurang sektor 1 tahun 2017 9.840 sekian dibagi sektor 1 2017 berarti 9.840 sekian. Nanti tarik ke bawah. Sudah? Bu, ulang Bu. Ulang Bu. Aduh, Pelan-pelan. pelan-pelan Bu, pelan-pelan lah Bu. Udah paling pelan-pelan ya? Suara saya ngebut nggak, Anastasia? Ngebut Bu. Ngebut Bu, ngebut. Saya ulang. Pelan ya. Pelan Bu. Yang dicari apa? Pertumbuhan tahun 2018. Berarti kita harus masukkan rumus sama dengan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan sektor 1 tahun 2018 berarti yang 10.056 kalau saya punya dikurang dengan sektor 1 2017 9.840 sekian dibagi sektor 1 tahun 2017 berarti 9.840 atau kalau pakai sel itu ya sama dengan sel 3 C3 dikurangi B3 dibagi dengan B3. Bisa. Bu, mau tanya. Berarti data 2018 dikurangi 2017. Terus dibagi 2017. Iya, jangan lupa kasih kurung, Bagas. Lihat itu. Lihat Iya. Excelnya. Jangan lupa dikasih kurung karena kalau nggak dikasih kurung berbahaya mengubah hasil. Kayak gini, Bu. Mau tanya Bu. Iya, Bintang. Kayak gini, Bu. Mana ya? Aduh, gimana nih, guys? Ya. Oke, jadi cari national share, proportional shift, lalu dijumlahkan dua-duanya. Oke. Setelah itu kita sudah punya national share, proportional shift, berarti tinggal satu Bu yang kita cari, differential shift. Differential shift. Apa rumusnya? Gitu kan, differential shift. Sama nilai sektor 1 rata-rata dari sektor regional kalian. Kalau saya punya berarti Malang dikalikan dengan nilai sektor 1 RIJ sektor 1 dikurangi dengan RIN. Saya ulangi. Sama dengan rata sektor 1 regional dikalikan buka kurung RIJ kurang RIN. Nah, kalau sudah tarik ke bawah sektor 1 sampai dengan 17. Lalu nanti kalian jumlahkan 1 sampai dengan 17. Ulangin Bu. Ini nggak perlu Putus-putus. dikunci Bu. Nggak perlu dikunci karena sama. Oke, saya ulangi. Sama dengan rata-rata dari sektor 1 regional, ini yang warna biru gas, dikalikan buka kurung RIJ sektor 1 dikurang RIN sektor 1. Bisa gas? Iya Bu. Oke, kalau sudah tarik ke bawah sektor 1 sampai 17. Jangan lupa kalian jumlahkan, artinya dijumlah sumkan 1 sampai dengan 17. Kalau sumnya negatif, apakah ada indikasi kesalahan Bu? Enggak. Karena memang ekonominya tumbuh lambat mungkin, Jeff. Different. Karena punya saya juga negatif. RIJ dikurangi RIN ya Bu? Yes, RIJ kurangi RIN.
Maaf Bu, mau nanya. Mm-mm. Berarti rerata yang dipakai itu selalu pakai rerata regional kita ya Bu? Iya, karena kan yang kita cari regionalnya kan wilayah analisis kita kan. Kita kan bukan mencari nasionalnya, kita cari yang wilayah analisismu. Sebenarnya Nur Halimah mencari berarti wilayah analisisnya, berarti wilayah Papua misalnya. Makanya yang dicari regionalnya. Iya, makasih Bu. Sudah. Oke, sudah ada hasilnya. Sekarang saya mau tanya, interpretasinya gimana untuk diferensial shift? Ibu, saya mau coba. Oke, Anastia. Ya, saya Banten ya Bu ya. Mm-mm. Jadi interpretasinya itu pada sektor 1. Perubahan PDRB sektor 1 di wilayah Provinsi Banten yang disebabkan adanya keunggulan kompetitif sektor 1 di wilayah Banten sebesar min 598 yang menunjukkan bahwa sektor 1 tumbuh lambat. Oke, good, benar. 100 Anastia. Sebentar saya pindahkan nilainya. Anastia. Devi tadi sudah ya. Oke. Ya, benar nggak? Benar. Karena kita mau lihat potensinya. Nah, ini lihat ya. Perubahan PDRB sektor I, berarti sektor pertanian dan pertambangan tadi itu di wilayah amatan saya berarti Malang yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif. Oke, keunggulan kompetitif sektor pertanian. Nah, sektor 1 ya. Tersebut di wilayah amatan Indonesia sebesar nilainya tadi berapa? Minus 16.722,61 juta rupiah. Artinya ini dia lambat atau lambat sebesar 16.722,61 juta rupiah. Bisa? Jadi, yang kalian nanti interpretasikan ada NIJ, MIJ, CIJ masing-masing sektornya dan total sektor tentunya. Oke. Berarti kita sudah bisa mencari shift share-nya. Karena shift share didapatkan dari menambahkan national share tambah proportional shift ditambah diferensial shift. Oke, berarti sama dengan untuk DIJ-nya. Nilai national share sum sampai dengan DIJ. Atau ditambahkan NIJ tambah MIJ tambah CIJ. Bisa? Bisa? Sudah dijumlahkan? Tarik sampai yang total. Nah ini tarik sampai sini, tarik sampai bawah. Tarik. Oke. Bu, benar nggak ya hitungan Bagas gitu ya? Benar nggak ya hitungan Bagas? Ya udah kita jumlah aja, tarik. Nah, sum dari atas sampai ke bawah, sama nilainya. Sudah? Kalau saya punya shift share-nya sebesar 20.849,96 juta rupiah. Kalau kalian punya ya pasti berbeda-beda. Tapi kalau saya alhamdulillahnya positif, berarti artinya dia lumayan tumbuh cepat ya, sebesar 20.000, sekian. Oke, ada yang belum bisa mencari shift share? Ibu mau nanya yang nasional share tadi ketinggalan Bu, untuknya macet. Nasional share kenapa Gas? Belum Bu, soalnya tadi suaranya putus-putus. Oh, nasional share-nya belum dihitung Bagas. Belum sama NIJ-nya Bu. Sama dengan
Rata dari yang kamu analisis, berarti kalau Bagas tadi punya Kalimantan misalnya, dikalikan dengan RN. RN-nya yang tadi 0,027 atau 0,03, tergantung dari yang kalian hasilkan ya. Yang dikasih dolar. Sudah, Gas? Bu, itu ratanya semuanya atau per sektor ya? Gimana, Gas? Itu ratanya per sektor. Iya, per sektor. Makanya nanti pas ditarik, supaya nanti nggak berubah tuh, B41-nya kamu dolarin. Iya, Bu. Jadi nanti rumusnya ke bawahnya cuman bergerak yang F-nya aja. Sel F-nya aja. F17, 18, 19, 20 yang lain nggak bergerak kan. Nah, ini nanti setelah itu dijumlahkan ya, Gas. Sum atas sampai bawah, sektor 1 sampai 17. Iya, Bu. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Berarti kita sudah selesai menghitung shift share. Nah, nanti tinggal kalian interpretasikan. Oke, Bu, kemarin saya masih ingat ada yang namanya persentasi untuk mencari nilai NIJ, persentasi untuk mencari nilai MIJ, dan persentasi untuk mencari nilai CIJ dalam bentuk persen. Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Ingat nggak yang kemarin? Ini kalau ini interpretasinya gimana ya? Gitu kan? Ada kan ya kemarin? Ingat? Lupa, Bu, karena nggak dicatat. Buru-buru mau selesai karena udah lapar ya. Oke, nah ini persentasi dari nilai NIJ. Berarti kita mau bagi dengan nilai shift share-nya. Berarti sama dengan nilai total NIJ. Ini kalau saya punya 68.000 sekian. Dibagi dengan shift share-nya. Nah ini warna kuning 20.000, sekian. Tutup kurung kali 100. Itulah persentasi dari NIJ-nya. Paham? Ulang, Bu. Oke, national share totalnya yang 68.000 itu kalau punya saya dibagi dengan shift share-nya dikalikan dengan 100. Bisa? Lihat rumusnya aja, Bu. Ini rumusnya nggak kelihatan? Yang tulisan bawah aja, Bu. Nah. Oke, kalau saya punya 326,5%. Nah, gitu ya. Sama juga, Bu, berarti untuk proporsional shift dan diferensial shift sama. Kalau proporsional berarti total proporsional dibagi dengan shift share-nya dikali dengan 100. Untuk yang CIJ diferensial sama, Bu, sama. Total diferensialnya dikalikan dibagi dengan shift share-nya dikalikan dengan 100. Sama ya. Nih, oke. Jadi sama. Jadi ketemulah hasil MIJ-nya positif, berarti tumbuh cepat. NIJ-nya juga positif, yang negatif hanya potensinya aja, keunggulan komparatifnya tuh, CIJ-nya. Nanti itu kalian interpretasikan juga, nggak saya jelaskan karena ada di slide PPT-mu. Jadi dibaca tuh nanti gimana cara interpretasi angka-angka persentase total dari NIJ, MIJ, dan CIJ, serta interpretasi dari nilai shift share-nya tentunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bu, itu interpretasinya per sektor atau MIJ aja, Bu? Yo, per sektor ya. Nah, tadi kan ya jelasinnya dari yang atas ya. Sektor 1, sektor 2 sampai 17, lalu yang persentasenya juga diinterpretasikan. Masa kuis dipandu dosennya. Terus kalian dapat nilai dari mana ya, interpretasinya kan? Nah, nanti interpretasinya beda-beda. Gitu ya. Berarti sudah selesai hitungan shift share hari ini. Jadi kalian bisa nanti lanjutkan di rumah ya. Jadi
Jadi nanti presentasinya kan per sektor ya Bu, itu nanti kayak yang proportional shiftnya 17, nanti differential shiftnya 17 kayak gitu. Berarti 17 kali 3. Iya. Sama yang persentase dari NIJ, MIJ, CIJ. Yang 3 Plus itu ya. angka dari shift share-nya itu apa tuh? Semangat, masih bisa 1,5 jam lagi. Saya tunggu di e-learning. E-learningnya udah siap. Bisa nanti dibuka di e-learningnya masing-masing. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak Bu, udah enggak sabar ingin mengerjakan kuisnya supaya selesai. Ya. Oke, saya absen ya. Ada yang enggak hadir, Anastia? Ada izin enggak? Tadi ada Bayu, Ibu.